Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, dosen Roh Art Marlin Royan. Seyogianya hari ini kita masih membaca surat firman-Nya Allah, yaitu surat An-Nahl atau Lepah. Namun suasana yang masih mencekam di hari ketiga kita semua berada di rumah, hari ketiga saat ini kita semua supaya berada di rumah untuk menghindari kejaran virus corona. Hari ketiga di jalanan masih sunyi senyap, hanya 1-2 yang lalu lalang. Anak-anakku di seluruh Indonesia yang masih di rumah, belajar di rumah. Siapa menduga keadaan saat ini seperti ini, belajar di rumah. Belajar di rumah, dan kita semua orang tua juga mengikutinya. Kita dilarang untuk berkerumun, dilarang bersalaman. Ya Allah, suasana saat-saat ini sungguh berbeda dengan hari-hari yang lalu. Semoga kita semua di rumah dalam lindungan Allah, terhindar dari virus corona. Namun ya Allah, izinkan kita semua berdoa kepada yang harus berada di luar berkerumun dengan yang lain untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Lindungilah mereka ya Allah, dan tetapkanlah rezeki untuk mereka untuk menghidupi anak istrinya. Anak-anakku sekalian seluruh Indonesia yang belajar di rumah dengan HP online, dengan para guru, mengerjakan soal-soal di rumah dan menjawabnya di rumah. Ini hari ketiga anakku, semoga kalian tidak jenuh. Mari kita awali dengan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, karena dengan berzikir hati kita menjadi tentram. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sambil belajar di rumah, yuk kita berzikir mendekatkan diri pada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anakku,
anak-anakku seluruh Indonesia. Kita kemarin sudah membahas agar kita selalu bersuci. Sebelum kalian belajar dengan HP, kita bersuci dulu. Berwudu di air yang mengalir. Dari ujung tangan, ujung rambut hingga ujung kaki. Ayo kita bersuci bersama-sama. Gak usah menunggu saat akan sholat. Setiap detik, setiap saat. Kita bersuci agar terhindar dari virus corona. Kita habis sholat, mungkin masih ada sisa wudhu, masih suci kita. Namun setelah kita makan atau batal dari wudhu kita, mungkin buang angin dan lain sebagainya. Yuk kita segera ambil wudhu anakku. Kita terus menerus dalam keadaan suci. Semuanya, anak-anakku di seluruh Indonesia, kita menyucikan diri setiap detik, setiap saat. Anak-anakku, kita masih di rumah 2 minggu ke depan, agar kita tidak jenuh dengan pelajaran-pelajaran sekolah sambil duduk di kamar atau di rumah dengan HP yang setia menemanimu. Jagalah wudhu kalian semuanya. Bersuci anakku. Kalian tentu sudah hafal urut-urutan wudhu. Kalau belum, silahkan nanya ke orang tua anak-anakku. Agar kita sempurna menirukan tuntunan Rasulullah. Sehari ada 24 jam atau 1440 menit. Kita selingi juga anak-anakku waktu kita di rumah, anak-anakku di seluruh Indonesia. Kita kurangi dari 1440 menit itu 1 menit saja. 1 menit aja. Kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk bareng-bareng yuk kita bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Kalau kamu gak enak sendirian, minta bantuan orang tuamu untuk bersolawat bareng-bareng. Rengeng-rengeng. Apa itu rengeng-rengeng? Apa ya? Bersuara lirih-lirih bareng-bareng dengan keluarga di rumah. Ayo mulai lagi 1 menit dari 1440 menit dalam keseharian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Anak-anakku di seluruh Indonesia, 1 menit kita sudah mendapatkan 33 kali bersolawat. Oleh Allah dilipat gandakan menjadi 330 untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis solawat, silahkan kalian belajar lagi untuk menyelesaikan soal-soal yang dikirim oleh ibu gurumu. Anakku, anak-anakku di seluruh Indonesia. Hari pertama kita sudah membaca intisari parti Al-Quran atau surat pembuka atau surat Al-Fatihah. Lanjutkan terus firman Allah itu di sanubarimu anak-anakku. Kalau kalian belum hafal terjemahannya, suatu saat kita ulang lagi. Yang kedua, hari pertama kita sudah menelaah di mana ada terjemahan Allah tempat meminta, yaitu pada surat Al-Ikhlas atau artinya ikhlas, di mana pada ayat kedua Allahus Somad, Allahus Somad, Allahus Somad, Allah tempat meminta. Kita semua yang berada di rumah, bacalah surat Al-Ikhlas berkali-kali tiada henti. Berkali-kali tiada henti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat kedua, Allahus somad, Allah tempat meminta. Mintalah anakku kepada Allah. Mintalah sewaktu-waktu pintu Allah terbuka lebar untuk kalian yang mau mendekat kepada Allah. Allahus somad, Allah tempat meminta. Allah sendiri yang berkata atau berfirman, Allah tempat meminta. Jadi kita gak usah bersedih anakku dalam kondisi yang demikian mencekam. Katakanlah, mintalah kepada Allah. Insya Allah hati kita semua akan menjadi tenang. Oke. Ya Allah, kami tidak membaca surat yang seharusnya kami lanjutkan, surat An-Nahl atau Lebah.
Izinkan kami berbincang-bincang dulu dengan anak-anak kami, seluruh Indonesia yang berada di rumah. Anak-anakku sekalian, yuk kita bercerita, kita ngomong-ngomong tentang sholat. Kita menyinggung Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kami ulang terjemahan dari ayat 153 surat Al-Baqarah, surat kedua pada juz 1, yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jika kita semua diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Saat ini mungkin di dada kita selalu berkata, semoga virus corona tidak masuk ke dalam tubuh kami, ya Allah. Ini hari ketiga yang mencekam seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Tidak menyangka kita harus berada di rumah 2 minggu ke depan. Sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyernakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali kita dirundung kesedihan atau kegelisahan, kita ingat-ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta kepada Bilal ibnu Rabah, meminta kepada Bilal yang selalu menemani Allah, menemani Nabi Muhammad kesehariannya. Bilal yang kalau adzan melengking suaranya untuk memanggil orang-orang menuju masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta kepada Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat, wahai Bilal. Tenangkanlah kami dengan sholat, wahai Bilal. Begitulah Rasulullah berkata kepada Bilal. Sholat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua sangat mencintai Rasulullah. Begitulah sholat
benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan. Semoga dengan sholat kita mampu menepis rasa dari kejaran virus corona. Kita sudah sering membaca sejarah hidup beberapa tokoh, dan umumnya mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup pun pulih kembali. Akan kami ulang kalimat ini. Kita sudah sering membaca sejarah hidup beberapa tokoh, dan umumnya mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk. Begitulah kita semua mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yakni ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Saat ini lawan kita adalah virus corona. Ini merupakan syarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penentram hati adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Anak-anakku di seluruh Indonesia dan kita semua, kita setiap harinya sudah sholat dan sholat. Namun saat mencekam ini, mari kita coba bareng-bareng agar sholat kita khusyuk. Sholat kita khusyuk. Sholat kita khusyuk. Fokus kepada Allah, meminta kepadanya agar kita semua terhindar dari virus corona. Bagi kita semua yang saat ini sedang banyak menderita, gelisah karena virus corona, hendaklah kita semua rajin mengenal masjid dan menempelkan kening di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dan Robnya. Dengan begitu,
niscaya kita akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Kita tempelkan kening kita di atas lantai tempat sujud. Kita tempelkan kening kita di atas lantai tempat sujud. Kita tempelkan kening kita di atas lantai tempat sujud. Dalam rangka meraih ridho dari Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, niscaya kita akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila kita tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air mata akan membakar kelopak mata dan kesedihan akan menghancurkan urat saraf. Iya, kesedihan akan menghancurkan urat saraf. Mari kita bersama-sama sesering mungkin menempelkan kening kita di atas lantai untuk bersujud. Kita hindari kesedihan yang akan menghancurkan urat saraf. Jadi, kita tidak akan memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati selain sholat. Ya Allah, semoga anak-anak Indonesia yang berada di rumah tidak akan melupakan kewajiban sholat ini. Untuk menghadapmu 5 kali dalam sehari minimal. Anak-anakku, waktumu kan banyak. Ayo kita tambah sholat sunnah dengan sholat duha. Dan kalau mungkin kalian bisa bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Anak-anakku seluruh Indonesia, berbarenglah dengan kedua orang tuamu. Kalau kalian bisa bangun sholat tahajud, karena besok siangnya kalian bisa tidur kalau mengantuk. Semoga waktu kalian tidak sia-sia di rumah untuk mendekatkan diri bersama Allah di rumah. Salah satu nikmat Allah yang paling besar, jika kita mau berpikir, adalah bahwa sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb. Bahkan sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi saat ini. Semoga waktu yang mencekam berubah menjadi kenikmatan kita dekat-dekat dengan Allah.
Betapapun sholat itu mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa saja yang telah ditentukan Allah, termasuk yang tiba-tiba datang virus corona ini. Ketentuan Allah. Lain halnya dengan orang yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan ke kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu ke kesengsaraan yang lain. Akan kita coba ulangi kalimat yang baru saja kami dengar, kami katakan ini. Lain halnya dengan orang yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan ke kesusahan yang lain, dari goncangan jiwa yang satu ke goncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain. Itu bagi orang-orang yang jauh dari masjid dan jauh meninggalkan sholat. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua, anak-anakku seluruh Indonesia, kita tidak termasuk di dalamnya, sehingga jiwa kita tenang dan damai dalam sholat menyembah kepada Sang Pencipta. Ada dalam surat yang berjudul Muhammad, yaitu surat ke-47, pada ayat 8 yang terjemahannya sebagai berikut. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Akan kami ulang 3 kali sebagai penutup ngobrol-ngobrol kita di hari ketiga, di hari yang mencekam virus corona yang sudah mendunia. Dalam Quran surat Muhammad, firman-Nya Allah yang terjaga kesuciannya di dunia dan yang tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Salah satunya ada kalimat yang tertera dalam surat yang berjudul Muhammad, surat ke-47 ayat ke-8, yang terjemahannya sebagai berikut. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Kami ulang.
dan orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Sekali lagi, Quran Surat Muhammad ayat ke-8, surat pada surat ke-47 yang berjudul Muhammad. Terjemahannya sebagai berikut. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Sudah lama kami ingin membaca surat yang berjudul Muhammad. Insya Allah suatu saat kita akan membaca bersama-sama surat ke-47 beserta terjemahannya. Kita akan berdoa bersama untuk para penerjemah, kaum ulama, dan para ahli bahasa yang telah menerjemahkan Al-Quran sehingga kita semua bisa digiring ke dalamnya, ke dalam firman Allah yang sudah diterjemahkan oleh beliau-beliau. Kita doakan semoga beliau-beliau kelak masuk ke dalam surganya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Anak-anakku seluruh Indonesia yang berada di rumah, kita manfaatkan waktu kita 2 minggu ke depan. Dekat-dekatlah kita semua dengan Allah di rumah, dengan membuka HP yang ada firman-firmannya Allah, anak-anakku, agar kita terhindar dari virus corona yang sudah menyebar ke seluruh antero dunia. Anak-anakku seluruh Indonesia, jangan lupa kita mensucikan diri dengan berwudu setiap detik, setiap saat, bukan hanya waktu sholat aja. Ya, mensucikan diri di bawah air yang mengalir. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku seluruh Indonesia, tenangkan hatimu, hidup berjalan terus, dan semoga kita selalu damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok kita untuk ngobrol-ngobrol kembali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kami semua Kau selamatkan dari virus corona yang tidak nampak namun nyata ini ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ketemu. Dan HP-ku kamu akan kumatikan dulu. Kamu yang sudah setia menemani aku atau menemani anak-anak seluruh Indonesia. HP yang setia. Bismillahirrahmanirrahim.